Ya, babak yang kedua akan segera kita langsungkan dan menjumpai penonton yang juga menyaksikan live streaming channel YouTube Tarkamlik. Saya ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan. Ya, kita lihat hadir juga bapak-bapak kepolisian dari Polres Metro Tangerang yang juga sedang menyaksikan via live streaming. Kita lihat saudara penonton yang lagi tiket 2-0 abangku. Metro Tangerang Kota, Bapak Aibda Mulyono MD dan juga Bapak Duka Krisna. Saya ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan. Hadir juga Bos Jenal yang juga sedang menyaksikan via live streaming pertandingan pada sore kali ini. Saya ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan. Baik saudara penonton, babak yang kedua pertandingan antara kesebelasan Menara Muda yang bertanding berhadapan dengan kesebelasan Porket akan segera kita langsungkan beberapa saat lagi. Dan kita lihat kini bola sudah ada di tengah lapangan pertandingan saudara. Kick off babak yang kedua pertandingan perburuan tiket ke babak 32 besar Muda Bakat yang kedua tahun 2024 yang diketuai oleh Bang Haji Jeffrey Maung dan juga disupport oleh tokoh pemuda dari Larangan, ada Cing Haji Aman Al-Farizi yang juga setia menyaksikan pertandingan kali ini. Babak yang kedua sudah terdengar ditemani Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang kedua. Langsung tancap gas kesebelasan Menara Muda saudara. Kita lihat dari sisi kiri pertahanan mereka, umpan panjang berikan kepada Erwin berhasil diantisipasi, tetapi kembali bola kini mengkanturi pemain dari kesebelasan Menara Muda. Apa yang terjadi saudara? Kita lihat gelombang tekanan yang dilakukan oleh tim besutan Bos Dennis di menit awal babak yang kedua ini yang berusaha untuk mencuri gol, tetapi harus terhenti karena asisten wasit mengangkat bendera tinggi-tinggi. Kita lihat saudara penonton, nampaknya ada sedikit kendala yang terjadi dialami oleh kesebelasan Menara Muda pada pertandingan kali ini, di mana kita lihat persiapan menyusun strategi tempur khususnya di barisan bertahan mereka di posisi stopper nampaknya kurang menjadi perhitungan dari Bos Denny Pratama, bahkan membuat seorang Gumarang terpaksa harus bermain sebagai stopper untuk bisa mengisi lini pertahanan kesebelasan Menara Muda. Dan hal itulah saudara yang membuat Priantono harus memenuhi Garuda celeduk dari gawang yang dikawangnya pada pertandingan di babak yang pertama tadi. Dan kita lihat bersama kini kesebelasan Porket dari kaki Surya lepaskan umpan berhasil diantisipasi oleh Gumarang. Arus teket kembali kita lihat Porket dari kaki Musin ke belakang berikan kepada kompatriotnya. Kita saksikan saksi angkat bola melambung ke sisi kiri pertahanan kesebelasan Menara Muda, kembali berhasil diantisipasi dan kita saksikan kini dari kaki Aprijal berikan umpan kepada Budigo, lepaskan umpan Erwin yang dicari dan support Monika Lebo, pemain bertahan yang maju melakukan overlap berikan kepada Ali Jaki, tetapi kita lihat kembali antisipasi yang cukup baik dilakukan oleh pemain bertahan kesebelasan Porcep dan tertek dilakukan kesebelasan Porcep. Oh saudara, kita saksikan bersama sebuah pelanggaran dilakukan oleh Gumarang dan akhirnya membuat sang pengadil mengibarkan tarjeta amarilla alias dilakukan pada pertandingan babak yang kedua bagi pemain bertahan kesebelasan Menara Muda Gumarang. Tembakan bebas kita lihat Heriansa yang akan bersiap melakukan free lakukan sudah langsung ke kotak penalti kesebelasan Menara Muda. Haris Teknik berhasil melakukan sebuah antisipasi dan tertek dilakukan kesebelasan Menara Muda. Kita lihat dari kaki Budigo tidak mau ambil resiko saudara, bola dibuang keluar meningkatkan arena pertandingan, lemparan ke dalam bagi kesebelasan Menara Muda Erwin. Masih Erwin terjadi perebutan bola. Apa yang terjadi kita saksikan bersama dan wasit pergantian pemain Amidati dari kesebelasan Menara Muda keluar nomor punggung 11 masuk Fajar nomor punggung 8 Bos Denny Pratama. Kita lihat coba melakukan perubahan dalam komposisi kesebelasan Menara Muda pada pertandingan babak yang kedua ini, di mana kita lihat kembali gempuran dilakukan kesebelasan Menara Muda berhasil ditinju oleh penjaga gawang Porcep Surya dan selamat sementara kita lihat lini pertahanan kesebelasan Porcep. Doni Kalebos berikan umpan kepada
kepada Aristege. Menara Muda terus menggurui pertahanan Porce, berhasil diantisipasi oleh Heriansa, dan akhirnya saudara alih-alih melakukan penguasaan bola, pelanggaran justru dilakukan pemain kesebelasan Menara Muda, dan tembakan bebas untuk kesebelasan Porce akan terjadi. Dan besok saudara penonton MBG yang berkolaborasi bersama kesebelasan GAFC yang dikomandai oleh Agen Bogor dan juga Bos Rusdi, besok akan bertanding berhadapan dengan kesebelasan Persil dari kawasan Cilalon yang Herman Jumapo, Diego Banowo, dan beberapa pemain top lainnya besok akan bertanding berhadapan membela kesebelasan MBD-nya yang bertanding berhadapan dengan Persil. Kembali kita lihat saudara penonton sebuah gempuran yang memang terus dilakukan pemain kesebelasan Menara Muda. Mereka lakukan dan kembali kini kesempatan emas untuk bisa mentandingkan gol pemain kecil kedudukan didapat di kesebelasan Menara Muda dalam sebuah eksekusi tendangan penjuru Ervin lakukan sudah kita lihat berbahaya, sebuah sundulan kepala yang cukup baik dilepaskan oleh Aristege, bahkan support Doni Kalebos melebar berikan umpan kepada Budi Gol, lepaskan crossing. Kembali kita lihat saudara penonton, antisipasi yang cukup baik dilakukan oleh penjaga gawang kesebelasan Porce Surya, dan akhirnya menggagalkan gempuran yang kembali kita lihat dilakukan Menara Muda dari kaki Gumarang. Angkat bola berikan kepada Ervin, berhasil diantisipasi dengan baik. Kita saksikan sadar hanya gol yang bisa menyelamatkan kesebelasan Menara Muda pada perbulan kita putaran kedua Liga Cup yang kedua tahun 2024 kali ini, di mana tekanan bergelombang terus dilakukan kesebelasan Menara Muda dari segala lini dan juga dari segala arah, tetapi disiplinnya ini pertahanan kesebelasan Porce dan juga kehebatan penjaga gawang Surya. Kita lihat saudara penonton, masih menjadi piul pahit bagi kesebelasan Menara Muda dalam kampanye mereka untuk bisa mencetak gol pemain kecil kedudukan pada pertandingan babak yang kedua ini. Dan kembali gelombang tekanan Menara Muda berakhir dengan keluarnya bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang untuk kesebelasan Porce surat lakukan. Doni Kalebos menangis perebutan bola, berikan kepada Aristege, Aristege berikan kepada Rotin Sukasa, Rotin bekerja sama kepada Afrika. Kombinasi 1-2 dipertontonkan pemain kesebelasan Menara Muda, memaksimalkan lebar lapangan berikan kepada Doni Kalebos. Doni Kalebos kita lihat datang mensupport Gumarang, lepaskan umpan berikan kepada rekannya Dimas, berhasil diantisipasi pemain kesebelasan Porce dan terkait dilakukan Porce. Kita saksikan 2 lawan 3. Sebuah aksi seloran yang cukup baik dan pergantian pemain wasit dari kesebelasan Menara Muda. Aprisal keluar nomor punggung 9 dan masuk Eka nomor punggung 7. Segala daya dan upaya terus dilakukan oleh Bos Deni Pratama untuk bisa mengubah peruntungan kesebelasan Menara Muda pada pertandingan babak yang kedua ini. Tetapi kita lihat bersama kini gawang kesebelasan Menara Muda yang dikawal oleh Biang Tolde terancam dalam sebuah eksekusi serangan penjuru yang akan terjadi lakukan sudah. Kita lihat saudara penonton kembali kesebelasan Porce pengurus ini pertahanan Menara Muda dari kaki Heriansa bekerja sama berikan kepada kompatriotnya, berhasil diantisipasi dengan baik dan perfect dilakukan kesebelasan Menara Muda, berhasil diamankan Uci bekerja sama berikan kepada rekannya. Kembali kita lihat menekan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Menara Muda, berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Menara Muda. Porce yang tidak mau banyak tertekan kini mengambil kendali permainan dengan melakukan gempuran dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Menara Muda, di mana sebuah throw-in atau lemparan ke dalam mereka lakukan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Menara Muda, berhasil diantisipasi dengan baik. Heriansa, masih Heriansa bekerja sama berikan kepada Ulo, salah satu pencetak gol pada pertandingan kali ini bagi kesebelasan Porce. Saudara, kita lihat cukup licin bagaikan belut dan sangat lincah bagaikan kancil pergerakan pemain kesebelasan Porce bernomor punggung 9 Ulo pada pertandingan kali ini. Kita nantikan bersama saudara sebuah tembakan bebas bagi kesebelasan Porce sudah lakukan, harus diulang karena nampaknya belum mendapatkan aba-aba dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan
kali ini kita nantikan bersama. Mundur beberapa langkah Ulo bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan Porcep. Kita saksikan, lakukan, sudah terlalu lemah. Bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Rianto. Rianto kita lihat menginstruksikan rekan-rekannya untuk menekan dan juga menuju ke lini pertahanan Porcep. Datang benturan kesebelasan Menara Muda dari seperempat lapangan permainan Aris Tegek datang mensupport Gumarang, melebar berikan umpan kepada Doni Kalebos. Doni Kalebos berikan kepada Eka kepada Pacar. Oh saudara penonton, kembali masih cukup rapat lini pertahanan kesebelasan Porcep, menekan kembali Menara Muda, lepaskan umpan Erpin yang dicari. Saudara penonton, kita lihat terlalu agresif pemain bertahan kesebelasan Porcep ketika coba mengantisipasi umpan yang mengarah kepada Erpin. Akhirnya kita lihat benturan tidak terelakkan. Sang pengadil melihat dan memvonis pemain kesebelasan Porcep melakukan sebuah foul conduct alias pelanggaran, dan kita nantikan bersama saudara, mampukah pemain dari kedua kesebelasan yang terlibat benturan tersebut bangkit dari cedera yang sementara mengkampirinya. Pelanggaran yang sangat berbahaya dilakukan pemain bertahan kesebelasan Porcep, bukan cuma berbahaya bagi lawan tetapi bagi dirinya, di mana kita lihat bersama saudara penonton salah landing pemain bertahan kesebelasan Porcep. Erpin bang sama Caung dari tim medis yang bertugas pada sore hari ini. ya Kaneli. Erpin sama Caung kak. Akibat cedera. Kali ini kita lihat pemain kesebelasan Porcep pun harus berkutat dan bertarung dari cedera yang sementara mengkampirinya. Kita nantikan bersama saudara agar bek tangguh dari kesebelasan Porcep mampu bangkit untuk bisa melanjutkan derajat pertandingan kali ini. Kita nantikan bersama terus mendapatkan perawatan dari tim medis, dan kita doakan bersama mudah-mudahan tidak parah cedera yang dialami pemain bertahan kesebelasan Porcep. 2-0 abangku, unggul Porcep. Maluku United, saudara penonton yang Cesayuri ketika bertanding berhadapan dengan Bali United pada pertandingan sebelumnya, di mana harus dilarikan ke rumah sakit, dan kita lihat saudara sudah mampu bangkit Caung yang nampaknya berkutat dari cedera yang mengkampirinya, dan bahkan akibat tindakan Caung ketika coba menghentikan pergerakan Erpin berbuntut dengan sebuah tendangan atau yang kita lihat dan kita nantikan keputusan yang akan diambil oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Yang jelas sangat menarik saudara penonton Menara Muda yang tampil dengan komposisi pemain yang juga sebenarnya sangat ideal. Kita nantikan bersama tertinggal 2-0 di babak yang pertama oleh sang lawan kesebelasan Porcep, dan menarik kembali permainan sejak menit awal babak yang kedua, dan akhirnya kini mereka dapat di dalam sebuah yang lagi main apa cadangan ya? Yang akhirnya berbuat tembakan penalti untuk kesebelasan Menara Muda. Kita nantikan bersama saudara penonton. Ya Kaneli, Elvi, sebentar ya, lagi adu tendangan penalti tuh. Yang mereka bisa atas sang lawan kesebelasan Porcep. Budi gol saudara penonton, kita lihat dipercayakan maju sebagai algojo tendangan penalti bagi kesebelasan Menara Muda. Kita nantikan Budi gol Porcep sama Menara Muda. Dan juga kedudukan masih tetap unggulan Porcep 2-1 atas lawannya kesebelasan Menara Muda. Kita nantikan bersama saudara penonton. Cedera, Nekan Elvi nomor 11 cedera. Semangat para pemain kesebelasan Menara Muda untuk bisa mencetak gol penyambungan pada pertandingan babak yang kedua, atau mungkin gol comeback atas sang lawan kesebelasan Porcep. Fokuskan terus pandangan mata Anda di Stadion Milik Garuda pada laga Super Big Match yang sedang kita pertandingkan antara kesebelasan Menara Muda bertanding berhadapan dengan kesebelasan Porcep. Kembali kita lihat bersama saudara penonton, bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Buka aja di Garuda Cup bang, IG-nya Garuda Cup ya. Kita
jadwal lengkap. Kesebelasan Porce keluar bintang nomor punggung 3, bintang nomor punggung 3 keluar, masuk Oji nomor punggung 21. Saudara, kita lihat selaku komando kesebelasan Porce memutuskan untuk melakukan perubahan dalam komposisi kesebelasan Porce di babak yang kedua. Kita nantikan bersama saudara penonton, satu tendangan bebas bagi kesebelasan Porce akan terjadi. Pemain yang baru masuk di babak yang kedua lakukan sudah Ojil, berikan umpan kepada Ulot yang dicari, dan kita lihat pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan persis di samping Bang Agus Mari. Kedua jurtingkat yang baru saja usai beberapa waktu yang lalu. Kita lihat bersama saudara penonton, lemparan ke dalam bagi kesebelasan Porce sudah dilakukan, berhasil diantisipasi pemain bertahan kesebelasan Menara Muda. Kembali kita lihat Carung benar-benar menjadi sosok pemain yang sangat vital dan sangat sentral, penampilan lugas dan tanpa kompromi, bahkan tidak jarang membahayakan dirinya sendiri, yang akhirnya juga membuatkan tembakan penalti untuk kesebelasan Menara Muda. Kita lihat saudara dari kaki pemain mereka, kesebelasan Menara Muda bangun serangan. Saudara penonton, Fajar bekerja sama bukan kepada rekannya, berhasil diamankan Uji, berhasil diantisipasi Heriansa, yang kini kita lihat berpindah posisi agak sedikit didorong ke tengah untuk bisa membantu penyerangan kesebelasan Porce. Kembali Menara Muda kita lihat menemukan momentum. Saudara, sebuah tembakan voli yang cukup baik dilepaskan oleh Budigo, tetapi beruntung akurasinya masih melambung dari titik sasaran gawang kesebelasan Porce, dan akhirnya hanya melakukan tendangan gawang untuk kesebelasan Menara Muda. Ya saudara penonton, kembali kita lihat sebuah free sudah dilakukan. Gumarang berhasil melakukan sebuah antisipasi, dan kembali kita saksikan pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. 2-1 kedudukan sementara pertandingan babak yang kedua, dan kita lihat kini Menara Muda Doni Kalebos angkat bola kembali. Carung berhasil melakukan sebuah intercept, bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara penonton, kita lihat bagi kesebelasan Menara Muda terjadi dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Porce. Dari kaki Fajar, masih Fajar kuasai bola, berikan umpan kepada Doni Kalebos. Doni Kalebos berikan umpan, berhasil diantisipasi dan perfect dilakukan kesebelasan Porce. Ya saudara, kita lihat bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tensi pertandingan yang sebenarnya berlangsung sedang-sedang saja, slowly but sure kata orang larangan bilang, awan-awan wates pelakon. Saudara, kita lihat terjadi pada pertandingan antara kesebelasan Menara Muda bertanding berhadapan dengan kesebelasan Porce, tetapi kita lihat kembali Menara Muda kini membangun serangan dari kaki Budigo, berikan umpan kepada Fajar. Mampukah Fajar? Kita maksud saya saudara, tetapi lagi-lagi Carung datang support Budigo. Budigo berikan umpan kepada rekannya Eka, kembali datang support Fajar. Terjadi perebutan bola yang cukup sengit, diantisipasi oleh pemain bertahan kesebelasan Porce. Gumarang lepaskan umpan, berikan kepada rekannya Dimas, datang membantu Aristege, berikan kepada Fajar. Saudara, 2-1 terkurung di pertandingan unggul Porce pada pertandingan babak yang kedua ini, dan kembali Menara Muda dari kaki Budigo diantisipasi dengan baik dan perfect dilakukan Porce. Heriansa berikan umpan, tetapi lagi-lagi masih terdapat seorang Gumarang yang berhasil melakukan sebuah intercept bola. Kita saksikan kini Gumarang kuasai bola, masih Gumarang dorong bola ke kanan, berikan kepada Doni Kalebos. Doni Kalebos kuasai bola. Kita lihat datang support pemain kesebelasan Menara Muda lainnya Budigo. Budigo kembali. Saudara penonton, cukup sengit perebutan bola yang terjadi. Fajar berikan kepada Eka, dan dia yang cukup baik. Gagal untuk bisa melewati halangan yang dilakukan oleh pemain bertahan kesebelasan Porce. Datang kembali gempuran kesebelasan Menara Muda dari kaki Fajar, berikan kepada Budigo RP. Saudara penonton, kita saksikan kembali gempuran dan pegang manuver
yang cukup baik dilakukan pemain kesebelasan Menara Muda, tetapi sontekan yang dilepaskan oleh Erwin masih melambung dan akhirnya hanya melakukan tendangan gawang bagi kesebelasan Porce. Kembali saudara penonton sadar, hanya sebiji gol lagi yang dibutuhkan kesebelasan Menara Muda setidaknya untuk memaksakan hasil imbang. Mereka terus menekan, mereka terus menggempur di pertakaran kesebelasan Porce yang juga terpaksa dibuat bermain bertahan sedikit bertahan pada pertandingan babak yang kedua, dan kembali kini mereka menekan dari kaki Fahmi memaksimalkan lebar lapangan berikan kepada Ojil. Gagal saudara penonton, kita saksikan Ojil untuk melakukan penguasaan bola dengan baik dan akhirnya lemparan ke dalam terjadi. Sebuah antisipasi dilakukan oleh pemain bertahan kesebelasan Menara Muda. Aris Tegek bekerja sama berikan kepada Erwin, masih terjadi perebutan bola udara. Kita lihat dimenangkan oleh pemain kesebelasan Menara Muda dari kaki Dimas, bekerja sama berikan kepada kompatriotnya, dan kini bola yang menggunakan kiri Gumaran melebar berikan kepada rekannya. Kita saksikan Eka kepada Pagar, tetapi sebuah kombinasi 1-2 yang dipertontonkan celeduk lapangan Garuda berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan kesebelasan Porce. Lemparan ke dalam terjadi, kita saksikan kini bola dalam penguasaan Doni Talebos, lepaskan crossing terlalu tajam dan akhirnya kita saksikan bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh Surya. Serangan dari darat maupun udara terus dilakukan pemain kesebelasan Menara Muda yang coba menemukan momentum kebangkitan setelah Bunigo berhasil menyarankan bola ke gawang kesebelasan Porce pada pertandingan babak yang kedua ini. Waktu terus bergulir dan sudah memasuki menit kesekian. Treble kembali terjadi saudara. Beruntung Rian Tolde cekatan membaca situasi bola yang membahayakan gawangnya. Rian Tolde berikan umpan kepada Doni Talebos. Doni Talebos dorong bola berikan kepada pemain kesebelasan Menara Muda lainnya Eka bekerja sama kepada Pagar. Cukup baik Pagar, melambung tipis beberapa sentimeter. Sebuah pressing bola yang dilepaskan oleh Pagar dan akhirnya selamat sementara di pertakaran kesebelasan Porce. Bos Tidik saudara selaku komando kesebelasan Porce nampaknya benar-benar cukup tegang menyaksikan timnya terus digempur oleh pemain kesebelasan Menara Muda. Tidak jarang terlihat Bos Tidik harus menelan ludahnya saking tegangnya menyaksikan jalannya pertandingan kali ini. Kita nantikan bersama saudara penonton. Porce kini berpotensi untuk mengancam gawang kesebelasan Menara Muda dalam sebuah eksekusi tendangan bebas yang akan terjadi dari seperempat lapangan permainan mereka. Kita nantikan bersama saudara penonton kesempatan untuk menekan dan sedikit keluar dari gempuran pemain kesebelasan Menara Muda didapati Porce. Ulok berikan misunderstanding kita lihat saudara penonton dialami oleh pemain dari kesebelasan Porce dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan. Harus diulang tendangan gawang karena ada sebuah benda menyerupai bola memasuki lapangan dan kita lihat kiri Doni Talebos lepaskan umpan Bunigo yang dicari. Uci berhasil menanduk bola dan kembali kita lihat saudara kesebelasan Menara Muda membangun serangan dari seperempat lapangan permainan. Pelanggaran kita 2-1 pemain dari kesebelasan Menara Tonggol Porce. Tembakan bebas untuk kesebelasan Porce akan terjadi. Cakung yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita nantikan bersiap mundur beberapa langkah kepada siapa bola diarahkan. Melakukan sudah angkat bola. Doni Talebos berhasil melakukan sebuah antisipasi dan support Fahmi dan kembali kita lihat kesebelasan Menara Muda dari kaki Bunigo berikan umpan kepada Erwin. Uci berhasil melakukan sebuah intercept tetapi kurang cermat dan kini bola jatuh dalam penguasaan pemain kesebelasan Menara Muda Dimas bekerja sama berikan kepada Bunigo, lepaskan crossing membentur pemain bertahan kesebelasan Porce. Kita saksikan bersama Ojil berikan umpan memasuki di pertakaran Menara Muda tetapi kembali masih berhasil diamankan. Muncul mensupport Ulo bekerja sama celeduk saudara penonton. Kita saksikan sebuah kecerobohan terjadi kembali dilakukan pemain bertahan kesebelasan Menara Muda dan akhirnya
Ya, Bang Keting. 2-1. Bebas bagi kesebelasan Porcep. Kita lihat pada pertandingan babak yang kedua ini. Sementara kita saksikan Rio Nainggolan nampak tergeletak di atas karpet Stadion Mini Garuda. Kita nantikan mampukah pemain kesebelasan Porcep. Tahan dulu. Ya, tim medis mana? Ya, kita nantikan bersama saudara penonton, mampukah pemain kesebelasan Porcep tersebut bangkit dari cedera yang sementara menghampirinya, yang kembali harus mendapatkan perawatan. Besok MJB Rebon sama Jia. Cukup seru dan sangat MJB Rebon sama apa besok? jalannya pertandingan babak yang kedua yang terjadi Sama Persil, MJB Rebon lawan Persil besok. Agen Begot yang main. Oleh kedua kesebelasan yang bertanding. Ya, fokus Kesenggol, Put. Kesenggol. Terus tertuju di Stadion Mini Garuda pada pertandingan babak yang kedua yang terus bergerak memasuki menit kesekian. Kita nantikan bersama Lapangan Celeduk, Garuda Celeduk. Terjadi pada pertandingan babak yang kedua. Tangerang, Abangku, Tangerang. Pemain kesebelasan Porcep ini berhasil memaksimalkan. Ya betul, besok Agen Begot MJB Rebon. Pemain penonton akan bubar. Kita hentikan bersama saudara. Akankah klinik yang terjadi pasti? Tetapi bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh Brian Paude. Berikan umpan memasuki lini pertahanan kesebelasan Porcep. Kita saksikan Ervin kembali mendapat pressing ketat dari jauh. Berhasil Ervin lepaskan diri, lepaskan crossing kepada Dimas yang dicari. Oh, saudara penonton datang support dari second line Aristege. Bekerja sama berikan kepada rekannya Bajar. Masih Bajar, 3 pemain, 4 pemain. Tetapi lagi-lagi penampilan yang juga masih cukup disiplin dilakukan oleh pemain bertahan kesebelasan Porcep. Lemparan ke dalam terjadi, kita lihat Doni Talemos lepaskan crossing cantik. Mungkin gagal bukan kini Ervin. Terima kasih untuk kalimat saudara penonton pemain bertahan kesebelasan Porcep Odil yang berhasil menjauhkan bola, datang kembali benturan menara muda, lepaskan crossing dijauhkan oleh Puci yang terkait melakukan Porcep. Kita saksikan 3 lawan 3. Adu sprint terjadi. Benar-benar menjadi penyakit bagi kesebelasan menara muda pada pertandingan kali itu. Benar saja kalau Porcep bikin gol, penonton tanpa dikomandoi seperti semut keserang kencing bubar dari Stadion Mini Garuda karena menanjak ke skor 3-1 akan menjadi skor penutup pada pertandingan kali ini, saudara. Kita lihat saudara penonton, benar-benar seperti apotik kuku, kagak ada obatnya pada pertandingan kali ini. 2 gol diketak saudara penonton pemain kesebelasan Porcep Pulau pada pertandingan babak yang kedua dan menghantarkan kesebelasan Porcep unggul atas sang lawan kesebelasan Menara Muda 3-1 pada pertandingan babak yang kedua ini, saudara. Dan saya yakin setelah bertanding ketika Pulau melihat HP-nya ada 1000 panggilan tak terjawab dari Sintayong untuk mengikuti seleksi karena timnas Indonesia bertanding berhadapan dengan Bahrain tanggal 10 Oktober mendatang. Karena mungkin saudara penonton, inilah solusi kebuntuan untuk striker tim nasional Indonesia yang memang masih belum terpecahkan meskipun sudah mendatangkan salah satu pelatih striker dari Korea dan juga sudah mendatangkan beberapa pemain top lainnya. Ya udah bulan mulut, jangan berantem ntar tidak bagian besek. Udah lagi bulan mulut, masih bulan mulut ini. Baju merah. Ya udah selamat. Pamalu. Ya saudara, kita lanjutkan kembali pertandingan di babak yang kedua, saudara penonton dulu. Benar-benar kita lihat menjadi momok dan menjadi penyakit bagi kesebelasan Menara Muda pada pertandingan kali ini. Namanya Percis dengan salah satu pentolan pinggiran Bang Ulo, saudara. Kita lihat nampaknya hadir dan bersorak-sorak. Ya saudara penonton, kembali pertandingan babak yang kedua bergulir. Porcep masuk dari Menara Muda masih belum mengibarkan bendera putih pada pertandingan babak yang kedua, tetapi Fahmi berhasil melakukan antisipasi bola dan kini Aristege bekerja sama
berhasil diamankan dan ini dia saudara penonton. Celeduk. Mengajak-ajak dari pertakaran Menara Muda, tetapi Aris TG berhasil melakukan sebuah intercept bola. Saudara, kita lihat bersama kembali masih diantisipasi oleh pemain bertahan kesebelasan Menara Muda Gumarang, dan selamat sementara ini pertahanan Menara Muda. Ervin berikan umpan Budi gol kita lihat saudara penonton, jarum datang membayang-bayangi. Kita saksikan cara Uci tidak mau mengambil resiko, bola dibuang keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dan kini lemparan ke dalam saudara penonton bagi kesebelasan Menara Muda. Budi gol, lepaskan crossing membentur pemain bertahan kesebelasan Porcep, tetapi saudara kita lihat kesempatan kesebelasan Menara Muda untuk bisa memperkecil defisit gol yang mereka derita. Masih mereka dapat di dalam sebuah eksekusi tendangan penjuru, terjadi kemelotan. Sebuah tendangan membalik badan yang dilakukan oleh Aris TG, tetapi kita lihat saudara, bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi kesebelasan Porcep. 1-1 Porcep sudah menampak di putaran kedua, dan apalagi edisi time 1 menit di babak yang kedua saudara penonton, 99,9% Bos Didi kita lihat saudara akan kembali memberikan euforia bagi masyarakat Ceger Jurang Bangli Barat pada penyelenggaraan turnamen Garuda Cup yang kedua tahun 2024 kali ini saudara penonton, karena kita lihat keunggulan 3-1, dan dengan edisi time yang sudah diberikan oleh Port Official, hanya sebuah keberuntungan dan hanya sebuah keajaiban yang setidaknya membuat kesebelasan Menara Muda bisa menyamakan defisit 3-1 pada pertandingan babak yang kedua ini. Kita nantikan bersama yang Tolde kuasai bola, berikan kepada Gumarang, masih Gumarang kuasai bola, lepaskan umpan memasuki ini pertahanan kesebelasan Porcep. Kita saksikan Pakmi, terjadi perebutan bola, diantisipasi oleh Gumarang, melebar kepada Boni Karebos lepaskan umpan, berikan kepada Budigo, masih Budigo, lepaskan umpan kepada Ervin Budigo. Wasit pergantian pemain Porcep, keluar Rio Nainggolan dan juga Heriansa nomor punggung 10 dan 17. Rio Nainggolan dan juga Heriansa nomor punggung 10 dan 17 masuk rival, dan juga Delon nomor punggung 5 dan 23. Kita lihat bersama sebuah killing the game dilakukan oleh Bos Didik pada pertandingan kali ini. Tujuannya agar pemain yang ada di bench atau bangku cadangan kagak ngambek dan kagak kuat di kuasa. Kita saksikan saudara penonton, dan kembali dilakukan kesebelasan Menara Muda dalam sebuah eksekusi tendangan penjuru Doni Kalebo. Menyala abangku. Kita lihat bersama saudara penonton tiket putaran kedua yang nampaknya sudah hampir dimiliki kesebelasan Porcep, dan kita saksikan kini bola dalam tangkapan mesra penjaga gawang Surya. Masih Surya kuasai bola, lepaskan umpan Bandung kiri pertahanan Menara Muda. Gumarang berhasil melakukan sebuah antisipasi, dan pergantian pemain masih ada. Saudara penonton, akhirnya saudara kita lihat badannya, kita lihat bersama saudara kesebelasan Porcep akhirnya unggul 3-1 kedua setelah menang Porcep 3-1 atas lawannya kesebelasan Menara Muda. Terima kasih Budigo dan rekan-rekan dari kesebelasan Menara Muda yang tentunya harus puas dan harus angkat koper pada perburuan tiket putaran kedua. Celeduk besok MJB Rebon lawan Persil ya. Dan juga mulai keluarkan para pertandingan kali ini. Semangat terus para pemuda dari kawasan Jurang Bangli Barat dan juga Bos Budi dan Bos Budi orang-orang top jayanya yang juga terus mengawal kesebelasan Porcep. Luar biasa, dan Bung Andre Bago yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Kita jumpa besok, selamat sore dan bravo sepak bola. Porcep unggul 3-1 ya. Besok MJB Rebon lawan Persil.
Ya, Jia, MJB Rebon Jia lawan Persil ya. Oke, besok datang lagi. MBJ sama Jaya satu. Oh ya, MBJ sama Jia jadi satu ya lawan Persil ya. Oke, besok di lapangan Garuda Celeduk. Finalnya masih tanggal Bang, 28 Oktober.